Kamera kan. Sampai berikut-berikutnya, selamat mendengarkan ya. Menantu Dewa, episode 785. Dalam pemahaman Raja Serigala Haus Darah tentang Yang Chen bukanlah tipe orang seperti itu. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi dengan Yang Chen kali ini. Bagaimana mereka bisa merobek pakaian Yu Yao? Ia berpikir bahwa pemandangan selanjutnya mungkin terlalu merangsang, dan ia tidak berani menoleh ke belakang. Namun, tak lama kemudian ia mendengar suara bulan yang tiba-tiba datang dari belakangnya. "Kau bau, dasar mesum, dasar bau tak tahu malu." Raja Serigala Haus Darah tampak sangat terkejut. Sistem itu memeriksa berulang kali dan memastikan bahwa Yu telah meninggal tanpa keraguan sedikitpun. "Aku tak pernah menyangka Yu Yao masih hidup." Secara naluriah, ia menoleh dan mendapati bahwa Yu sama sekali bukan mayat, melainkan sudah menutupi dadanya dengan kedua tangan. Wajah pucatnya sedikit memerah karena marah dan malu. Raja Serigala yang haus darah itu meraung, "Dasar perempuan licik, kau masih hidup." Lalu ia menatap Yang Chen dan tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Yang Chen sebelumnya mengatakan bahwa Yu Yao berpura-pura mati, dan mengira Yang Chen telah menjadi gila karena dirasuki roh jahat. Baru pada saat itulah aku menyadari bahwa dia masih agak kurang berpengalaman dibandingkan dengan Yang Chen. Yu Yao menatap tajam Raja Serigala Haus Darah. "Lalu siapakah kau, monster? Seharusnya kau termasuk ras iblis, jadi mengapa kau menjadi antek bau ini? Kau berasal dari alam iblis, dari suku mana kau berasal? Jika kau berani, katakan namamu. Aku jamin bahwa rakyat dan sukumu akan dihancurkan oleh Kaisar Iblis karena pengkhianatanmu." Wajah Raja Serigala Haus Darah seketika berubah sangat muram, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh. Seluruh penduduknya dibantai oleh Yang Chen ketika makhluk itu terbangun. Inilah hal yang paling tidak ingin disebutkan. Akibatnya, ketika Yu mengungkitnya sekarang, hal itu mengingatkannya pada kenangan buruk tersebut. "Dasar penyihir terkutuk, ini bukan urusanmu. Kaisar Iblismu hanyalah seorang pemula di hadapanku. Dia tidak berhak menanyakan identitasku. Jika kau mengucapkan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu duluan. Ia telah tidak aktif selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin mereka adalah iblis kecil dari suku kecil di alam iblis? Bukankah ini penghinaan terhadapnya?" Bibir Yu Yao berkedut. Dia tidak menyangka Raja Serigala Haus Darah akan bereaksi sekuat itu. Dia mendengus dingin, lalu menatap Yang Chen dengan bingung, dan bertanya, "Bagaimana kau tahu aku belum mati?" Yang Chen tidak menjawab, tetapi berkata dengan tatapan main-main, "Kau cukup cantik dan lembut." Yu Yao tentu saja mengerti maksud Yang Chen. Wajah cantiknya seketika memerah. Dengan ekspresi garang, dia meraung, "Kau bau tak tahu malu, kau cabul, kau keparat. Kau akan menderita kematian yang mengerikan jika menggunakan taktik licik seperti itu terhadapku." Yang Chen, yang hendak berbicara, berkata, "Berhenti bicara omong kosong dan katakan padaku, mengapa kau belum mati? Sihir macam apa yang kau gunakan? Atau apakah kau menggunakan semacam artefak sihir pertahanan?" Inilah yang paling dipedulikan Yang Chen, dia sendiri yang menusuk jantung Yu Yao. Bahkan orang terkuat pun akan binasa dalam situasi itu. Sekalipun mereka selamat, paling-paling mereka hanya akan meninggalkan sisa jiwa mereka. Namun Yu Yao berbeda, dia benar-benar hidup. Yang Chen tidak mengerti mengapa wanita ini, seperti para pelayan mayat hidup dari ras iblis, tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Dia menemukan bahwa Yu Yao belum mati karena dia mengamati sekelilingnya dan memastikan bahwa sama sekali tidak ada ras iblis lain yang mampu mengendalikan pelayan mayat hidup dari ras iblis.
Tersangka yang paling mungkin adalah Yuyu. Lagi pula, iblis-iblis lainnya, setelah dibunuh, inti iblis mereka diekstraksi, sehingga mereka menjadi mayat sepenuhnya. Hanya Yu Yao yang tersisa, dan dia belum berhasil mengambil inti iblisnya. Jadi, setelah ancaman dan pengujian yang dilakukannya terbukti sia-sia, dia tidak punya pilihan lain selain merobek pakaiannya sendiri untuk mengujinya. Taktiknya jelas berhasil. Mons Demise benar-benar hidup kembali. Meskipun dia selalu curiga bahwa Yuyu belum mati, itu hanyalah sebuah dugaan. Dia benar-benar terkejut saat melihat Yu Yao membuka matanya. Yu Yao tidak menjawab Yang Chen saat itu, tetapi menatapnya dengan penuh kebencian. Bunuh aku jika kau mau. Aku tidak akan pernah memberitahumu alasannya. Singkatnya, kau, manusia biasa, tidak mungkin bisa membunuhku. Meskipun kau membunuhku 100 kali, aku masih bisa dibangkitkan. Silakan bunuh aku jika kau berani. Jika kau mengizinkanku pergi sekarang, belum terlambat, kita bisa menjaga jarak mulai sekarang. Jika tidak, dunia seni bela diri kuno akan menghadapi bencana besar. Bagaimana mungkin Yang Chen merasa terancam oleh seekor rubah betina biasa? Dia mencibir, lalu mencekik Yu Yao, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, setidaknya aku bisa menyiksamu sampai kau berharap mati. Aku tidak percaya tulangmu lebih keras daripada mulutmu. Yuyu benar-benar panik. Ia berhasil mengeluarkan suara tertahan dari tenggorokannya. Kau, apa yang akan kau lakukan? Lepaskan aku, Bo. Yang Chen berkata, tentu saja, aku akan mencekik lehermu terlebih dahulu dan membiarkanmu mati lagi. Setelah kau dibangkitkan, aku akan menggunakan pedang rohku untuk membelah perutmu dan mengeluarkan inti iblismu. Karena kau adalah saudari dari Master Iblis, inti iblismu pasti sangat berharga di dunia seni bela diri kuno, dan kau bisa menukarkannya dengan banyak poin prestasi. Sambil berbicara, Yang Chen mempererat cengkeramannya di tenggorokan Yue Yao. Jepret, jepret, suara tulang yang retak berulang kali bergema dari tenggorokan Yu Yao. Kemerahan di wajah Yue Yao Kiao menghilang lagi, dan wajahnya menjadi sepucat mayat wanita yang sudah lama meninggal. Matanya dipenuhi rasa takut dan permohonan yang sangat mendalam. Dia mencoba memohon kepada Yang Chen untuk berhenti dengan tatapan matanya. Dia berjuang mati-matian. Namun, tangan besar Yang Chen seperti sepasang penjepit raksasa, dan sekuat apapun dia berusaha, dia tidak bisa melepaskan diri. Kali ini, dia benar-benar ketakutan, dan air mata mengalir di wajahnya. Yang Chen dapat mengetahui dari tatapan mata Yue Yao bahwa dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tampak sangat ragu-ragu. Apa yang mungkin Anda pikirkan ketika Anda akan meninggal? Mungkinkah dia benar-benar bisa dihidupkan kembali? Yang Chen agak bingung. Pada akhirnya, dia memilih untuk melepaskan. Dia ingin melihat trik aneh apa lagi yang Yu Yao miliki. Wajah Yuyu meringis kesakitan saat dia memegang lehernya dan terengah-engah mencari udara segar. Yang Chen berkata dengan suara berat, apakah kau tidak takut dibunuh olehku? Mengapa kau memintaku untuk berhenti? Yu Yao tanpa sadar menjawab, aku tidak meminta apapun darimu. Namun, dia menyesalinya begitu dia mengatakannya. Dia tahu bahwa dia sama sekali tidak bisa memprovokasi Yang Chen lebih jauh lagi. Jika tidak, Yang Chen benar-benar akan terus membunuhnya. Seperti yang diperkirakan, Yang Chen memancarkan niat membunuh dan mengulurkan tangannya ke arahnya lagi. Dia sangat ketakutan dan memohon dengan putus asa. Aku salah, tolong jangan bunuh aku. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Kali ini, sebelum Yang Chen bisa mendesaknya lebih lanjut, dia berinisiatif mengaku, karena itu ada di sisi kanan hatiku. Jadi,
serangan pedangmu sebelumnya tidak menghancurkan hatiku. Aku menggunakan inti iblis untuk menyembuhkan lukaku, dan lukaku sudah membaik secara signifikan, tetapi aku menyadari bahwa kau berada di dekatku sepanjang waktu. Aku tahu kau cepat, jadi aku tak berani bangun dan lari. Aku hanya bisa berpura-pura mati di sini. Aku berencana untuk bangun dan lari setelah kau pergi, tapi kau mengetahuinya. Saat kukatakan kau tak bisa membunuhku, aku hanya mengancammu. Mendengar jawaban itu, Yang Chen terdiam. Alasannya sesederhana itu. Untuk memastikan apakah perkataan Yu Yao benar atau salah, dia mengulurkan tangan dan mencekik leher Yu Yao lagi. Yu Yu sangat putus asa. Dia berpikir dalam hati, aku sudah menjelaskan semuanya dengan jujur, dan bau ini masih ingin membunuhku. Yang Chen kemudian memeriksa tubuh Yu Yao. Tak lama kemudian, diketahui bahwa, seperti yang telah ia katakan, jantungnya berada di sisi kanan dan luar biasa kuat. Energi pedang yang menyebar hanya menyebabkan luka ringan di bagian luar jantung. Justru karena alasan inilah Yu Yu tidak hanya tidak meninggal, tetapi masih hidup dan sehat. Yang Chen bergumam, aku tidak menyadari kau membawa begitu banyak harta karun. Inti iblisnya tidak hanya berharga, tetapi jantung ini juga cukup bagus. Jika kita menggalinya bersama, kita pasti bisa menukarkannya dengan banyak harta karun. Yu Yao sangat marah hingga ia tidak bisa berkata-kata, dan hanya bisa menatapnya dengan tajam. Namun, Yang Chen tidak langsung membunuh Yu Yao, melainkan terus mendesak, apa kartu truf lain yang kau miliki? Sebaiknya kau tunjukkan sekarang juga, dan mungkin aku akan mempertimbangkan apakah akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, jika kau membuatku marah nanti, akan terlambat untuk memohon ampun. Yu Yao mengerutkan kening, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Meskipun hanya sekilas, Yang Chen tetap melihatnya dengan jelas. Yang Chen semakin yakin bahwa wanita ini pasti memiliki lebih banyak trik tersembunyi. Namun Yu Yao tidak mau mengakuinya, dan malah berkata dengan tegas, kita sudah tidak punya kartu truf lagi. Jika kau mengampuniku, alam iblis akan berterima kasih dan tidak akan pernah lagi berkonflik dengan dunia seni bela diri kuno. Lagi pula, aku adalah saudara perempuan dari Raja Iblis. Jika kau membunuhku, konflik antara alam iblis dan dunia seni bela diri kuno akan semakin membesar, dan tidak akan ada yang bisa hidup damai. Jadi, kumohon, selamatkan nyawaku. Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, alasan itu tidak akan berhasil, kau hanya bisa pergi dan mati. Karena Yu Yao tidak menjawab dengan jujur, Yang Chen tidak punya pilihan selain mengambil tindakan langsung dan memaksa Yu Yao untuk mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Yu Yao langsung panik dan tampak kesakitan, tetapi dia tetap tidak menjawab Yang Chen. Tanpa basa-basi lagi, Yang Chen kembali mencekik Yu Yao. Tepat ketika Yu Yao merasa dirinya akan mati, ia tampaknya membuat suatu keputusan besar dan sulit. Seketika itu juga, mata yang menatap Yang Chen berubah menjadi merah padam. Yang Chen terkejut, dan merasakan merinding di punggungnya. Dia telah menyaksikan banyak adegan berdarah dan melihat banyak iblis berwajah kejam. Namun entah mengapa, ketika tatapannya bertemu dengan mata merah Yu Yao, ia merasakan ketakutan aneh di hatinya, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Chen sangat terkejut. Dia menatap dengan mata terbelalak, pandangannya tertuju intently pada mata Yu Yao. Tiba-tiba, ia merasa agak terjebak, pikirannya menjadi tidak jernih, dan penglihatannya mulai kabur. Dia berpikir dalam hati, oh tidak, aku telah tertipu oleh tipu daya penyihir ini, ada yang salah dengan matanya. Yang Chen merasa bahwa kali ini dia telah lengah.
Dia agak menyesal karena tidak menggunakan pedang kaisar untuk memenggal leher Yu Yao secara langsung. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Tangannya, yang mencengkeram tenggorokan Yu Yao, mulai melemah dan kehilangan kekuatannya. Dia tahu dirinya dalam masalah, dan dengan sisa kekuatannya, dia berteriak kepada Raja Serigala Haus Darah yang berdiri di sana tercengang dan kebingungan, bunuh penyihir ini dengan cepat. Raja Serigala yang haus darah itu kemudian tersadar kembali. Setelah menyadari bahwa Yang Chen dalam kondisi buruk, dia bergegas mendekat dan cakar tajamnya langsung menancap ke bahu Yue Yao. Yue menjerit kesakitan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan berteriak pada Yang Chen, "Kau tidak bisa membunuhku. Jika aku mati, kau juga akan mati." Yang Chen menggelengkan kepalanya dengan kuat, dan kesadarannya sedikit jernih. Ia langsung berseru secara spontan, "Penyihir, kau tidak bisa menipuku kali ini. Matilah." Raja Serigala Haus Darah, "Bunuh dia." Yu Yao menyela Raja Serigala Haus Darah. "Aku mengatakan yang sebenarnya, jika aku mati, kau pasti akan mati juga." Yang Chen merasa skeptis. Raja Serigala Haus Darah pun demikian. Ia mencengkeram bahu Yu Yao tetapi tidak berani melanjutkan serangan mematikannya. Yang Chen meraung, "Untuk apa kalian semua berdiri di situ? Bunuh dia, bunuh dia." Yang Chen menjadi sangat mudah tersinggung. Mata yang menatap Raja Serigala Haus Darah itu dipenuhi dengan niat membunuh. Raja Serigala yang haus darah itu gemetar ketakutan, tetapi pada akhirnya tidak berani membunuh. Ia berteriak dengan marah kepada Yu Yao, "Dasar penyihir, apa yang sedang kau rencanakan? Cepatlah dan sadarkan tuanku, atau aku benar-benar akan membunuhmu." Yu Yao juga sangat marah saat itu, wajahnya dipenuhi rasa dendam, dan dia berteriak sambil menangis terseduh-seduh, "Aku sudah bilang, jika aku mati, dia juga akan mati." Dia hampir mengalami gangguan mental. Meskipun Raja Serigala Haus Darah tidak sekuat Yang Chen, dia jelas lebih berpengetahuan dan berpengalaman dalam berurusan dengan orang lain. Ia bisa merasakan bahwa Yu Yao tidak berbohong kali ini. Oleh karena itu, dia tidak berani bergerak. Yu Yao berkata dengan sedih, "Aku telah menyihirnya dengan mantra cinta dan takdir. Siapapun yang jatuh di bawah pengaruh mantra ini harus menjadi milikku dan tidak boleh meninggalkanku, atau dia akan mati dengan cepat. Lagi pula, begitu aku mati, dia juga akan menderita akibat dari kutukan cinta dan ikatan, dan dia akan langsung mati bersamaku dan dikubur bersamaku. Jimat ini hanya tersedia bagi mereka yang mewarisi gelar Raja Iblis, dan juga untuk memastikan bahwa Raja Iblis dapat memperoleh pijakan. Saudariku bermaksud mewariskan posisi Master Iblis kepadaku, jadi dia juga mewariskan mantra ikatan hati ke hati kepadaku. Secara logis, aku perlu menemukan seorang ahli klan iblis yang kuat yang dapat membantuku menstabilkan fondasiku sebagai Master Iblis, dan kemudian merapal mantra ikatan hati ke hati. Tapi siapa sangka bahwa ini akan memaksa saya menggunakan keahlian saya untuk melawannya." Setelah mendengar penjelasan ini, Raja Serigala Haus Darah menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia telah mendengar legenda ini 1000 tahun yang lalu. Ini benar sekali. Dia memilih untuk mempercayai kata-kata Yu Yao. Yang Chen juga tercengang. Menurut penjelasan Yu Yao, dia harus menjadi kekasih Yu Yao dan menemaninya dalam suka dan duka. "Kau bicara omong kosong? Bagaimana mungkin? Aku manusia, kau iblis. Hanya ada kebencian yang tak dapat didamaikan di antara kita. Bagaimana mungkin aku bisa bersamamu? Berhentilah menyebarkan kekeliruan ini dan pergilah ke neraka." Yang Chen berada di ambang kehancuran mental. Dia bisa merasakan bahwa penjelasan Yu Yao itu benar, tetapi dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia meraung dan, dengan segenap kekuatannya,
mengencangkan cengkeramannya di tenggorokan Yu Yao. Namun, ketika Yu Yao hampir dicekik sampai mati, dia tiba-tiba mendapati dirinya juga tidak bisa bernapas. Rasanya seperti ada tangan kuat yang mencekiknya. Tapi tidak ada apapun di tenggorokanku. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah yang dia katakan itu benar? Dia tercengang. Yu Yao mencibir, kau seharusnya merasakan kematian mendekat, bukan? Jika kau tidak takut mati, bunuh saja aku. Karena toh kau akan dikubur bersamaku, aku tidak takut mati. Kali ini, giliran Yang Chen yang merasa takut. Meskipun dia tidak takut mati, dia tidak ingin mati. Dia sudah bisa merasakan aura kematian yang mencekam menghampirinya. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, tenggorokan Yu Yao akan benar-benar patah. Lalu tenggorokannya akan langsung patah. Pada saat itu, Yang Chen sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Yu Yao. Dia harus melepaskannya. Yu Yao akhirnya menghela napas lega. Barusan, dia berteriak bahwa Yang Chen seharusnya membunuhnya jika dia berani. Namun, dia juga khawatir jika Yang Chen tidak percaya pada keberadaan kutukan ikatan cinta, dia mungkin benar-benar akan membunuhnya. Untungnya, mantra ikatan cinta itu cukup kuat untuk mengancam nyawa Yang Chen, yang menyelamatkannya. Yang Chen kemudian sepenuhnya sadar kembali, dan aura kematian yang intens pun menghilang. Ini adalah pertama kalinya Yang Chen menemui sesuatu yang begitu aneh. Yu Yao tidak melakukan apapun, dia hanya meliriknya, namun Yu Yao rela hidup dan mati bersamanya. Situasi aneh ini sulit ia terima, dia agak skeptis. Seketika itu juga, dia kembali mencekik Yu Yao. Yu Yao tampak benar-benar bingung, bau, lagi. Kali ini, Yu Yao terlalu lemah dan segera meninggal dunia, dan Yang Chen pun dengan cepat merasakan aura kematian kembali menyelimutinya. Yang Chen sangat marah, matanya merah padam, dan dia menggertakkan giginya, berkata, sihir macam apa yang kau gunakan padaku? Mantra, ikatan hati ke hati, terkutuk apa ini? Sambil menangis terseduh-seduh, Yu Yao berkata dingin, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas kepadamu. Secara logis, hanya calon suami saya yang memenuhi syarat untuk menerima mantra cinta dan ikatan. Ini semua salahmu, Bao. Kau benar-benar telah menghancurkan hidupku. Yang Chen mencengkeram leher Yu Yao, berharap bisa mencabik-cabiknya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia meraung, singkirkan kutukan ini segera, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, meskipun aku tidak berani membunuhmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Yu Yao tampak sedih dan menangis. Begitu, mantra pengikat hati, diucapkan, mantra itu tidak bisa dibatalkan. Yang Chen tidak percaya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Yu Yao. Ini sebenarnya bukan pembunuhan. Tiba-tiba, dia menatap Raja Serigala haus darah. Dia memerintahkan, wanita ini milikmu, mainkan sesukamu. Aku akan memanggil murid-murid yang lain nanti. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa mempertahankan sikap keras kepalanya ini. Bibir Raja Serigala haus darah berkedut. Ini tidak pantas. Kau bisa menyuruh murid lain melakukannya. Aku menolak. Raja Serigala haus darah tidak mungkin mempermalukan seorang wanita dari ras iblis di depan Yang Chen. Melihat wajah Yang Chen memerah, Raja Serigala haus darah buru-buru menjelaskan, ikatan cinta benar-benar tak terputus, dia tidak berbohong padamu. Tidak peduli seberapa banyak aku dan murid-murid lain mengganggunya, dia benar-benar tidak bisa membebaskan diri, dia tidak memiliki kemampuan itu. Bisa dikatakan bahwa tidak seorang pun di seluruh dunia yang dapat membatalkannya. Mendengar ucapan Raja Serigala haus darah itu,
Yang Chen merasa agak putus asa. Dia hanya datang untuk membunuh beberapa iblis dan mendapatkan lebih banyak inti iblis. Tetapi sekarang dia memiliki seorang iblis wanita yang bersedia hidup dan mati bersamanya. Dia berpikir dalam hati, seandainya ini hanya mimpi buruk. Yu Yao terisak. Aku sudah bilang aku tidak berbohong padamu. Jika kau tidak ingin mati, berdoalah agar aku tidak mati, dan aku hanya bisa berdoa agar kau, bau tak tahu malu, tidak mati. Lepaskan aku sekarang, atau aku akan bunuh diri, dan kau juga akan mati. Yang Chen hampir memuntahkan seteguk darah. Dia ragu sejenak, lalu sepenuhnya melepaskan cengkeramannya pada Yu Yao. Keluar, Yang Chen tampak menua puluhan tahun dalam sekejap, wajahnya dipenuhi tanda-tanda waktu. Masalah ini sangat sulit baginya. Yu Yao dengan marah berkata, "Bao, kau harus menjadi lebih kuat, atau kau akan mati terlalu cepat." Yu Yu juga sangat khawatir saat itu, jika Yang Chen, yang sangat menyukai pertarungan, meninggal, dia akan berada dalam masalah. Yang Chen berkata dengan tidak senang, "Berhenti bicara omong kosong dan pergi dari sini, jangan sampai aku melihatmu lagi, dasar perempuan jalang menjijikkan." Yu Yao mendengus dingin, "Siapa yang mau bertemu denganmu? Selain itu, ada hal lain yang perlu saya ingatkan kepada Anda, yaitu. Yu Yao ragu untuk berbicara saat itu, wajahnya memerah sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, Raja Serigala Haus Darah teringat sesuatu dan dengan hati-hati menjelaskan kepada Yang Chen, setelah terkena mantra ikatan cinta, kedua belah pihak harus memiliki hubungan yang substansial dalam waktu 1 tahun. Mereka harus. Yang Chen tampak bingung. Yang mana? Raja Serigala Haus Darah tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi berkata dengan canggung, "Sekali lagi saja." Yang Chen langsung mengerti, alisnya berkerut. Apa? Hidup dan matinya sudah terikat dengan Yu Yao. Tetapi mereka berdua juga harus bersama selama 1 tahun. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan wanita lain. Karena telah lama berada di alam seni bela diri kuno, ia memiliki banyak wanita di sekitarnya yang diam-diam mengaguminya. Namun di dalam hatinya, hanya ada istri dan putrinya, dan dia tidak berniat melakukan apapun untuk mengkhianati istrinya. Namun mengingat situasi saat ini, sepertinya saya tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu yang akan mengkhianati wanita saya. Selain itu, dia masih ingin bersama wanita dari ras iblis. Membayangkan berada bersama Yu Yao dan kemudian Yu Yao mungkin berubah menjadi rubah saja sudah membuatnya merinding. Wajah Yu Yao memerah lalu memucat, dan dia mengingatkan Yang Chen sekali lagi. Jika kita tidak bersama dalam waktu 1 tahun, maka pada hari ini tahun depan, kita berdua akan mati. Yang Chen tampak serius. Keseriusan situasi tersebut jauh melebihi perkiraannya. Ini bahkan lebih menyakitkan baginya daripada membunuhnya. Raja Serigala Haus Darah ragu sejenak, lalu berkata dengan lemah, "Tuan, bagaimana kalau Anda melakukannya sekarang? Dengan begitu, tidak satu pun dari kalian akan mati. Tahun depan, kamu bisa punya anak lagi." Wajah Yang Chen sangat muram, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Tatapan dinginnya tertuju pada Raja Serigala yang haus darah. "Apakah kau ingin mati?" Bao itu, bukan hanya membiarkan dirinya bersama si iblis wanita, tetapi dia juga ingin memiliki anak iblis bersamanya. Yu Yao menatap tajam Raja Serigala Haus Darah. "Bao, kalau kau tidak bisa bicara dengan sopan, maka diamlah." Raja Serigala Haus Darah tampak tidak senang dan membalas, "Jika bukan karena tuanku, aku tidak akan membiarkanmu, dasar perempuan licik, lolos begitu saja." Yu Yu hampir pingsan karena marah. Mengapa ini membuat seolah-olah aku memanfaatkan Yang Chen? Dia merasa sangat diperlakukan tidak adil,
dan air mata deras mengalir di wajahnya. Yang Chen berkata dengan tidak sabar, "Aku tahu, kau bisa pergi sekarang. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah, mantra persatuan dan ikatan. Karena kutukan ini sangat aneh, pasti ada cara untuk mematahkannya." Yu Yao mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Yang Chen menatap punggung rampingnya dan, seolah teringat sesuatu, segera memanggil Yue Yao, yang hendak pergi. Yu Yao bertanya dengan nada tidak senang, "Apakah ada hal lain?" Yang Chen dengan enggan mengeluarkan sebotol pil pengembalian jiwa. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa ramuan lagi yang dapat membantu meningkatkan kekuatan seseorang. Dia menyerahkan semuanya kepada Yu Yao, "Ini untuk menyelamatkan hidupmu." Yang Chen juga khawatir Yu Yu terlalu lemah, dan jika dia dibunuh oleh orang lain, dia akan benar-benar tamat. Karena tidak ada pilihan lain, mereka harus melindungi Yu Yu untuk sementara waktu.